Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulwar dan rekan saya. Saya Rina Reski, pemirsa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Anggota Komisi 6 DPR RI dorong PT Pupuk Indonesia sederhanakan regulasi dan sistem administrasi sehingga mempermudah para petani untuk mendaftar dan memperoleh pupuk bersubsidi. Anggota Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pupuk Indonesia menyederhanakan regulasi dan sistem administrasi sehingga dapat mempermudah para petani untuk mendaftar dan memperoleh pupuk bersubsidi. Anggota Komisi 6 DPR RI Lulu Nur Hamidah menyampaikan, dalam beberapa tahun terakhir sudah disepakati bahwa kartu tani tidak menjadi syarat wajib untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dan cukup dengan menggunakan KTP. Untuk itu, dirinya berharap agar Pupuk Indonesia dapat mempermudah syarat mendapatkan pupuk bersubsidi dan menyelesaikan permasalahan lain terkait sarana pendukung program subsidi pupuk di daerah. Kartu tani silakan dipakai, tapi kalau memang nggak ada ya cukup dengan KTP sebagai identitas dari petani ini gitu. Nah ini saya harap dari pihak Pupuk Indonesia bisa memastikan bahwa problem kartu tani ini harusnya sudah bisa diatasin. Apalagi kemudian masih ada masalah dengan kesenjangan soal sinyal atau jaringan. Anggota Komisi 6 DPR RI Muhammad Hussein Fadullah juga berharap agar Pupuk Indonesia dapat memperbaiki sistem, khususnya terkait pendistribusian dan daftar petani penerima subsidi. Distribusinya tidak tepat sasaran, ya, ataupun ada keterlambatan dari stok untuk para petani yang memang pertama ya, petani yang memang mendapatkan kartu tani ataupun memang petani-petani non PSO ya. Itu memang selalu menjadi kendala. Nah, kita mencari solusinya bersama seperti apa. Nah, ini yang sedang kita gali dan sama-sama kita cari solusinya seperti apa. Ferdian dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke Komisi 7 DPR RI yang meminta pemerintah mengevaluasi dan juga melanjutkan kebijakan harga gas bumi tertentu yang setelah tahun 2024 dinilai berdampak signifikan pada sektor pupuk dan juga diharapkan dapat diaplikasikan di industri lain. Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi dan melanjutkan kebijakan harga gas bumi tertentu setelah tahun 2024. Kebijakan ini dinilai berdampak signifikan pada sektor pupuk dan diharapkan dapat juga diaplikasikan di industri lain. Anggota Komisi 7 DPR RI Mukhtarudin meminta Kementerian ESDM melakukan kajian menyeluruh terkait opsi perpanjangan kebijakan HGBT setelah tahun 2024 untuk mendukung keterjangkauan harga, daya saing industri pupuk, dan terciptanya efek jangka panjang yang optimal. Khusus industri pupuk ya, HGBT ini sangat penting ya. Karena kalau tidak menggunakan harga gas bumi tertentu dengan $6 dan ini subsidinya akan membengkak ya, akan membengkak dari sisi subsidi. Dan ini tentu akan memberatkan kepada petani. Nah, sehingga dengan demikian maka kontribusi harga gas $6 itu sangat signifikan terhadap menekan harga daripada pupuk. Nah, oleh karena itu maka kami dari Komisi 7 meminta kepada pemerintah, dalam ini Kementerian SDM, Kementerian Keuangan ya, agar mengkalkulasi lagi secara bijak, secara baik tentang kebijakan untuk harga BT ini. Mukhtarudin juga mengingatkan besarnya sumber daya alam gas yang dimiliki Indonesia harus dioptimalkan dengan kinerja di sektor hulu. Ia juga meminta pabrik-pabrik pupuk yang menerima HGBT dapat mengelola dan meningkatkan kapasitas produksi secara maksimal. Halim dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Perjalanan umroh secara mandiri atau backpacking mulai marak dilakukan oleh jamaah umroh Indonesia. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09.
Air sangat penting bagi bumi dan umat manusia. Fungsi kesehatan, lingkungan, dan sosial ekonomi dari air sudah banyak diketahui. Sekitar 71% permukaan bumi tertutup air. Dan lautan meliputi sekitar 96,5% dari seluruh air di bumi. Dengan fungsi penting dan keberadaannya yang melimpah, air menjadi bahan diskusi politik. Oleh karena itu, the parliamentary meeting on the occasion of the 10th World Water Forum pada tanggal 19 hingga 21 Mei 2024 di Bali akan dilaksanakan dalam rangka the 10th World Water Forum yang merupakan kerjasama antar Interparliamentary Union, the World Water Council, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Tema umum yang diusung dalam sidang ini adalah memobilisasi aksi parlemen terkait air untuk kemakmuran bersama. Pertemuan sidang ini dirancang untuk mengusulkan komitmen kepada para pengambil keputusan politik yang akan meningkatkan ketahanan air dan akses terhadap air bersih, serta sanitasi bagi mereka yang membutuhkan. Masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, Komisi 8 menganjurkan umat Islam Indonesia melakukan umroh melalui agen resmi untuk menjaga keselamatan dan keamanan dalam perjalanan ibadah selama di Tanah Suci. Komisi 8 menganjurkan umat Islam Indonesia untuk melakukan perjalanan umroh melalui agen perjalanan resmi untuk menjaga keselamatan dan keamanan dalam perjalanan ibadah selama di Tanah Suci. Perjalanan umroh secara mandiri atau backpacking mulai marak dilakukan oleh jamaah umroh Indonesia sejak pemerintah Arab Saudi memberikan izin perjalanan ibadah umroh dengan menggunakan personal visit visa atau visa mandiri. Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Aceh Hasan Syadzili menyampaikan, perjalanan umroh secara mandiri atau backpacking perlu dikaji secara mendalam karena tidak sesuai dengan regulasi PPIU. Nah, ketika ada kebijakan dari pemerintah Arab Saudi terkait dengan visa turis dapat menjalankan ibadah umroh, tentu bagi kami ini kan sesungguhnya bertentangan atau bertolak belakang dengan undang-undang penyelenggaraan haji dan umroh, di mana perjalanan umroh itu harus melalui penyelenggara ibadah haji dan umroh atau PPIU gitu ya. Aceh Hasan Syadzili berharap pemerintah Indonesia dapat menjelaskan kebijakan tersebut kepada pemerintah Arab Saudi, sehingga jamaah umroh asal Indonesia dapat mengikuti aturan Kementerian Agama. Ferdian dan Yoga, TVR Parlemen, melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, di sini grup kerjasama bilateral DPR RI Parlemen Rumania mendorong penguatan kerjasama bisnis antara Indonesia dan juga Rumania. Ketua Grup Kerjasama Bilateral atau GKSB DPR RI Parlemen Rumania, Nurul Arifin mengatakan pihaknya mendorong penguatan kerjasama bisnis antara Indonesia dan Rumania. Dia menyebutkan Indonesia saat ini menjadi pihak yang masih lebih melakukan ekspor, sedangkan Rumania menghendaki kerjasama bisnis yang berjalan seimbang. Hal itu diungkapkan Nurul Arifin saat menerima Dubes Rumania dan Adrian Balenescu di ruang delegasi Gedung Nusantara 3, Senayan, Jakarta. Dan kami juga diundang untuk hadir di ada acara meeting tentang bisnis dan tadi investasi dan itu dilaksanakan, diagendakan pada tanggal 22 April sampai dengan 24 April. Kami dari Parlemen Indonesia diundang untuk menghadiri diskusi tersebut begitu. Anggota BKSAP DPR RI Anton Sukartono Surato pada kesempatan tersebut mengajak Dubes Rumania untuk bekerja sama dalam pembangunan IKN serta memastikan bisnis investasi pada bulan Juni ini akan terjalin antara Indonesia dan Rumania. Bulan Juni nanti mereka akan datang juga ke sini bersama dengan member of parlemennya dan membawa bisnismen juga. Mereka menanyakan peluang apa yang bisa dikerjakan untuk IKN.
Intinya ada kerjasama lah antara Rumania dan Indonesia. Karena sekarang ada defisit sekitar 200 juta US, di mana mereka rugi kebanyakan dari kita. Kebanyakan dia, jadi kita maunya sama lah gitu. Bani dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Sekretariat Jenderal DPR RI selenggarakan workshop penyusunan anggaran tahun 2025 yang disusun menggunakan 3 pendekatan, yaitu kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja. Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan workshop penyusunan anggaran tahun 2025. Perencanaan anggaran 2025 RKAKL merupakan dokumen rencana keuangan tahunan kementerian atau lembaga yang disusun menggunakan 3 pendekatan, yaitu kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja. Kepala Badan Perencanaan Anggaran Sekjen DPR RI, Ratna Puspitasari mengatakan, workshop ini bertujuan agar kegiatan di lingkungan Sekjen DPR RI dapat terakomodir dan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Penyusunan anggaran 2025 lebih efektif dan efisien dibandingkan tahun 2024. Kami berharap dengan kegiatan workshop ini, seluruh kegiatan yang ada di Sekjen DPR RI dapat terakomodir dan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Prinsip penyusunan anggaran yang baik itu tadi adalah efektif, efisien, dan tepat guna, dan dapat menghasilkan output yang dapat bermanfaat bagi semua pihak. Dasar hukum perencanaan anggaran 2025 diantaranya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2024, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. Mario dan Julian, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Indonesia menyandang gelar negara dengan bahasa daerah terbanyak kedua di dunia, yaitu sebanyak 718 bahasa. Namun ironisnya berdasarkan riset LIPI, 400 bahasa daerah diantaranya terancam punah. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa memprediksi 95% bahasa di dunia akan mengalami kepunahan di akhir abad 21. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Air tak hanya penting untuk kehidupan manusia. Air juga punya kekuatan besar dalam politik dan demokrasi. 2,2 miliar manusia tak memiliki akses terhadap air bersih. Di banyak wilayah, kekurangan air dan distribusi yang tidak merata merupakan masalah yang mendesak. Air menjadi sumber konflik. Sengketa atas air dapat memiliki dampak politik yang signifikan. Air harus dikelola secara demokratis untuk memastikan pengelolaan air yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik. Air bukan hanya sumber daya, tetapi juga hak asasi manusia yang mendasar. Kita harus mengambil langkah nyata untuk bekerja bersama menuju masa depan di mana semua orang memiliki akses ke air bersih. Bertindaklah mulai hari ini. Dukung Forum Air Dunia 2024. Suarakan pendapat dan kepedulian kamu sehingga kita bisa membuat perbedaan yang nyata. Kita kembali di TVR 09. Kepunahan bahasa daerah terjadi karena minimnya regenerasi penutur. Para orang tua cenderung lebih memilih mengajarkan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya kepada anak-anak daripada bahasa daerahnya sendiri. Dan pemirsa, tentunya untuk itu sudah seharusnya nih pemerintah gusar berbagai intervensi dan juga regulasi harus segera dibentuk untuk kembali menggencarkan penggunaan bahasa daerah.
Saksikan informasi selengkapnya dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Indonesia menyandang gelar negara dengan bahasa daerah terbanyak kedua di dunia, yaitu 718 bahasa. Namun ironisnya, berdasarkan riset LIPI, 400 bahasa daerah diantaranya terancam punah. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa memprediksi 95% bahasa di dunia akan mengalami kepunahan di akhir abad 21. Kepunahan bahasa daerah terjadi karena minimnya regenerasi penutur. Para orang tua cenderung lebih memilih mengajarkan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya kepada anak-anak daripada bahasa daerahnya sendiri. Gempuran globalisasi dan kemajuan teknologi informasi bukan hanya membawa berbagai kemudahan, melainkan juga menggerus penggunaan bahasa daerah. Padahal bahasa daerah merupakan identitas, dan punahnya bahasa daerah bisa berdampak pada kepunahan suatu peradaban. Untuk itu, sudah seharusnya pemerintah gusar. Berbagai intervensi dan regulasi harus segera dibentuk untuk kembali menggencarkan penggunaan bahasa daerah. Berbagai inovasi harus dilakukan untuk menjadikan pembelajaran bahasa daerah kian menarik dan menyenangkan. Pemanfaatan media sosial sebagai platform yang digandrungi generasi milenial dan generasi Z seharusnya bisa dimaksimalkan untuk melestarikan bahasa daerah. Karena kan kita ingin memberikan pembelajaran itu kepada anak-anak dari mulai PAUD dan anak-anak muda. Jadi pendekatannya juga harus disesuaikan sehingga menarik bagi mereka untuk mau belajar. Anak-anak dan kaum muda saat ini hampir tak mengenal bahasa daerahnya karena dinilai kurang menarik dan tidak penting untuk dipelajari. Komunikasi sehari-hari pun dilakukan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa yang sedang viral di media sosial. Sudah saatnya pemerintah melakukan berbagai terobosan. Pasalnya, cara-cara konvensional tak lagi diminati generasi saat ini. Karenanya, inovasi harus dilakukan. Misalnya dengan berkolaborasi dengan public figure dan influencer untuk membuat konten-konten menarik sebagai promosi dan media pembelajaran bahasa daerah. Dan ini saya sampaikan juga dengan Kepala Badan Bahasa ketika kita ada seminar di London waktu itu, saya sampaikan kepada para pengguna bahasa Indonesia di Eropa dan di belahan Afrika. Saya sampaikan pendekatan yang sama. Bagaimana mungkin kita mengedepankan bahasa daerah, tapi cara-caranya masih cara-cara jadul. Untuk para pecinta alam, berlibur ke alam bersama keluarga tentu menjadi hal menarik untuk refreshing dari padatnya aktivitas harian. Dan pemirsa, tentunya salah satu wisata alam menarik yang dapat pemirsa kunjungi nih yaitu Tangkupan Perahu. Seperti apa, bagaimana juga wisata alam ini? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TV 09. Air sangat penting bagi bumi dan umat manusia. Fungsi kesehatan, lingkungan, dan sosial ekonomi dari air sudah banyak diketahui. Sekitar 71% permukaan bumi tertutup air. Dan lautan meliputi sekitar 96,5% dari seluruh air di bumi. Dengan fungsi penting dan keberadaannya yang melimpah, air menjadi bahan diskusi politik. Oleh karena itu, the parliamentary meeting on the occasion of the 10th World Water Forum pada tanggal 19 hingga 21 Mei 2024 di Bali akan dilaksanakan dalam rangka the 10th World Water Forum yang merupakan kerjasama antar Interparliamentary Union, the World Water Council, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
Tema umum yang diusung dalam sidang ini adalah memobilisasi aksi parlemen terkait air untuk kemakmuran bersama. Pertemuan sidang ini dirancang untuk mengusulkan komitmen kepada para pengambil keputusan politik yang akan meningkatkan ketahanan air dan akses terhadap air bersih, serta sanitasi bagi mereka yang membutuhkan. Kental dengan legenda Sangkuriang dan Dayang Sumbi serta keindahan gunung maupun kawah yang mempesona menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Dan terdiri dari area gunung dan juga beberapa kawah yang mudah dijangkau, tentunya menjadikan Tangkuban Perahu sebagai wisata populer yang ada di Bandung. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tayangan mengenai Tangkuban Perahu, gunung dan kawah di bumi Priangan pada segmen Intips berikut ini. Liburan bareng keluarga menjadi salah satu agenda wajib, terlebih bagi pemirsa yang sehari-harinya disibukkan dengan aktivitas bekerja. Tak perlu jauh-jauh pergi ke Indonesia bagian timur untuk menyaksikan keindahan alam yang dimiliki bangsa ini. Pemirsa bisa pergi berlibur ke tempat wisata Tangkuban Perahu yang tak jauh dari Jakarta. Siapa yang tidak tahu Gunung Tangkuban Perahu? Tempat yang lekat dengan legenda Sangkuriang dan Dayang Sumbi ini disebut juga sebagai Tangkuban Perahu atau jika diartikan ke bahasa Indonesia, artinya perahu terbalik. Karena memang jika dilihat dari jauh, gunung ini terlihat seperti perahu yang terbalik. Tempat ini menyajikan pesona alam yang begitu mengagumkan. Selain menyaksikan keindahan alam, pemirsa juga bisa berfoto-foto cantik bareng teman, keluarga, ataupun orang-orang terkasih untuk mengisi feed Instagram. Gunung Tangkuban Perahu adalah salah satu objek wisata yang paling populer di kota Bandung. Daya tariknya tak lain adalah area gunung dan kawah yang indah dan mudah dijangkau oleh pengunjung. Pemirsa bisa langsung menikmati keindahan kawah Tangkuban Perahu dari tempat parkir mobil tanpa harus mendaki terlebih dahulu. Jika berlibur ke Bandung, rasanya nggak lengkap deh kalau tidak mengunjungi Tangkuban Perahu. Kompleks wisata Kawah Gunung Tangkuban Perahu berada di perbatasan Bandung Barat dengan Subang, kurang lebih 30 km dari pusat kota Bandung. Area Taman Wisata Tangkuban Perahu sebagian masuk ke wilayah Kabupaten Subang dan Bandung Barat. Jalanan dari Bandung sampai ke lokasi juga sudah bagus dan mulus, serta mudah untuk diikuti. Dengan menggunakan Google Maps, pemirsa bisa dengan mudah mencapai tujuan. Setelah sampai, pemirsa masih harus masuk ya. Jarak dari gerbang masuk sampai ke area kawah masih cukup jauh, sekitar 4 km. Area kawah merupakan daya tarik utama di tempat wisata ini. Di Tangkuban Perahu, terdapat beberapa kawah yang bisa pemirsa kunjungi. Ada Kawah Ratu, Kawah Domas, dan Kawah Upas. Nah, kali ini pemirsa akan kami ajak ke salah satu kawah terbesar yang ada di Tangkuban Perahu, yaitu Kawah Ratu. Kawah Ratu merupakan kawah utama di sini. Ukurannya sangat luas dan bisa dikatakan objek wisata utama dari kompleks wisata Tangkuban Perahu. Kawah Ratu merupakan kawah terbesar di antara kawah-kawah lain di area ini. Kawah Ratu berbentuk seperti mangkuk besar dengan kedalaman kawah sekitar 500 meter dari permukaan kawah. Cairan mirip air di bagian bawah sering berubah warna, dari biru, hijau, hingga abu-abu. Uap putih yang berhembus dari celah dinding kawah menciptakan aura yang dramatis. Jika ingin menikmati suasana yang lebih tenang atau ingin sekedar ngopi santai sambil menikmati pemandangan bibir kawah, pemirsa bisa berjalan menuju ke area warung dan bangku yang sudah disediakan di pinggir kawah untuk menikmati kopi hangat bersama pisang goreng sambil menikmati indahnya pemandangan Kawah Ratu. Jalan di sana juga cukup unik loh. Di sepanjang jalan, pemirsa ditemani oleh naungan pepohonan rindang berwarna hitam di kiri dan kanan jalan. Selain Kawah Ratu, dua kawah lainnya yaitu Kawah Upas dan Kawah Domas juga menawarkan pemandangan yang tak kalah indahnya. Ukurannya memang lebih kecil, tetapi memiliki daya tariknya tersendiri.
Kawah Upas berjarak 1,5 km dari Kawah Ratu, sedangkan Kawah Domas berjarak 1,2 km. Kalau pemirsa punya waktu lebih, bisa banget loh untuk menyusuri 3 kawah yang ada di kawasan wisata Tangkuban Perahu. Fasilitas di area Tangkuban Perahu juga terbilang cukup lengkap. Untuk parkir mobil, pemirsa bisa langsung parkir di area pinggir Kawah Ratu. Sedangkan untuk bis, parkirnya di area khusus sebelum kawah, dan untuk tempat parkir motor terletak di dekat masjid. Terdapat pula beberapa menara pandang, di mana pemirsa bisa melihat area kawah secara lebih luas ataupun melihat area Taman Wisata Tangkuban Perahu. Di sekitar kawah juga berjejer tempat makanan dan jajanan. Jadi pemirsa tidak perlu khawatir kelaparan atau haus di tengah jalan. Selain itu terdapat juga area khusus pedagang oleh-oleh yang bisa pemirsa beli sebagai buah tangan untuk keluarga di rumah. Sekian informasi dari kami, semoga bisa menambah list destinasi wisata untuk pemirsa. Sampai jumpa di Intip selanjutnya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan juga di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan juga menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda saksikan di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rini Reski dan juga rekan saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.